sepakat bahwa kasus penghinaan Kiai Maruf Amin yang dilakukan oleh Ketua MUI Kecamatan di Tanjung Balai ini tetap harus diproses secara hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada yang saya cintai, kasus terbaru dari penghinaan terhadap Kiai Maruf Amin yang dilakukan oleh Ketua MUI di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, bahwa Kiai Maruf Amin telah mengerti dan menerima informasi itu, dan seperti apakah reaksi dari Kiai Maruf Amin? Ternyata Kiai Maruf Amin memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Sulaiman Marpaung. Tetapi jangan senang dulu bahwa beliau memaafkan dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks pribadi. Tetapi bahwa dalam konteks hukum, Kiai Maruf Amin sebagaimana dijelaskan oleh juru bicaranya Pak Mas Duki Baitowi, tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan kepada pihak Gerakan Pemuda Ansor Tanjung Balai yang telah melaporkan Ketua MUI di salah satu kecamatan di Tanjung Balai ini. Berikut ini penjelasan dari juru bicara Wakil Presiden, yakni Pak Mas Duki Baitowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan terbaru dari Sulaiman Marpaung yang sekarang sedang diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, bahwa Sulaiman Marpaung juga sudah meminta maaf. Keluarganya juga seperti itu. Video yang beredar juga sudah kami lihat dan sudah dilihat juga oleh Bapak Wakil Presiden. Ya, dan dalam konteks ini saya kira Bapak Wakil Presiden atas nama kemanusiaan ya sudah memaafkan itu. Memaafkan dalam artian bahwa mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat ya Sulaiman Marpaung, buat semua dari kita termasuk saya dan yang lain-lain, betapa pentingnya kita berhati-hati bermedia sosial. Bagi teman-teman yang di Majelis Ulama Indonesia, karena kita juga sudah punya fatwa tentang cara dan etika bermedia sosial, mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan untuk dipelajari dan kemudian dipraktekkan dengan baik. Dan ini saya kira berikutnya tentu saja ini masih berkait dengan kewenangan Mabes Polri, ya, kewenangan polisi, dan juga ada kaitannya dengan laporan dari AGP Ansor. Mudah-mudahan. Itu tadi penjelasan dari Pak Mas Duki Baitowi, ya. Pak Mas Duki Baitowi, juru bicara Wakil Presiden Kiai Maruf Amin. Dan ini saya kira tepat dan saya sangat sepakat bahwa kasus-kasus semacam ini tetap harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena semuanya tahu bahwa kasus semacam ini, penghinaan semacam ini, tidak hanya yang menimpa Kiai Maruf Amin yang hari ini adalah Wakil Presiden, simbol negara nomor 2 setelah Presiden. Itu sangat sering dilakukan, baik terhadap Kiai Maruf Amin maupun tokoh-tokoh negara yang lain, termasuk Pak Presiden sendiri, dan termasuk banyak sekali tokoh-tokoh NU yang diperlakukan dengan tidak senonoh, dihina, dicaci maki oleh mereka gerombolan yang tidak bertanggung jawab, gerombolan yang tidak tahu etika beragama Islam, orang-orang yang tidak pernah ngaji tasawuf, orang-orang kelompok kadrun yang selama ini berkoar-koar atas nama agama, atas nama Islam. Kalau kemudian dimaafkan dan selesai di materai 6.000, saya yakin peristiwa serupa akan terus dilakukan dan mereka akan bertepuk tangan di belakang. Karena mereka tahu, wah paling-paling dimaafkan.
paling-paling juga diampuni oleh YNO, oleh Ansor, oleh Banser, kan mereka sudah begitu. Nah, saya kira ini sudah tidak bisa lagi dimaklumi, sudah tidak bisa lagi dimaafkan, sudah tidak cukup lagi materai 6.000. Karena indikasinya, gejalanya semakin ke sini mereka tidak pernah menunjukkan jera. Mereka terus melakukan penghinaan, pelecehan. Dengan enaknya mengatakan Kiai Ma'ruf Amin munafik, tua bangka dan lain sebagainya. Ini kan perilaku yang biadab, yang suul adab, yang tidak punya etika beragama. Mereka mengatasnamakan agama, mengaku paling suci, mengaku berbendera tauhid, tetapi otaknya, akhlaknya bukanlah akhlak orang yang bertauhid. Akhlaknya adalah akhlak orang bodoh yang sok tahu agama. Oleh karena itu, sepakat bahwa kasus penghinaan Kiai Ma'ruf Amin yang dilakukan oleh Ketua MUI Kecamatan di Tanjung Balai ini tetap harus diproses secara hukum yang berlaku. Harus dikenai sanksi sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Karena sudah keterlaluan, penghinaannya sudah tidak bisa dimaklumi. Keterlaluan sekali. Ini level Ketua MUI Kecamatan berani terhadap bosnya sendiri, bosnya sendiri di MUI, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Yang apalagi hari ini adalah jabatannya Wakil Presiden. Nah, itu ya. Satu itu terkait proses hukum, saya sepakat lanjut. Jangan ada materai 6.000. Maafkan, tapi hukum sendiri. Yang kedua, sesungguhnya fenomena ini kalau menurut saya sebenarnya tidak aneh. Mengapa saya katakan tidak aneh? Ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mengapa saya angkat pepatah ini? Karena di MUI, petinggi MUI yang katanya wakil sekjen MUI, itu kerjanya tiap hari nyinyir. Kerjanya tiap hari menghujat negara, menghujat pimpinan negara ini, menghujat kebijakan negara ini. Maka kalau kemudian anak buahnya melakukan hal yang sama, bahkan lebih sadis, bahkan lebih jorok, lebih seronok, pantas kan? Wajar. Karena tadi itu, pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru kencing berlari, muridnya kencing menek mungkin, naik pohon kelapa. Maka ini pelajaran. Wahai orang yang katanya hari ini di Sekjen MUI, yang tiap hari nyinyir di media sosial, tiap hari menjelekan kebijakan pemerintah Jokowi. Ini adalah salah satu dosa dari Anda. Ini salah satu apa yang dilakukan oleh Sulaiman Umar Pauung adalah buah dari kenyinyiran Anda selama ini. Anda adalah petinggi MUI, jabatannya MUI, walaupun nggak tahu apakah level ulama sekelas MUI, tetapi faktanya bahwa Anda hari ini menjabat sebagai wakil sekjen di MUI Pusat. Dan apapun yang Anda lakukan, yang Anda nyinyirkan akan ditiru oleh anggota MUI yang berada di level bawahnya. Nah, terkait hal ini, maka sekali lagi saya juga sangat mendukung. Saya sangat sepakat tentang sertifikasi dai, sertifikasi ulama. Agar orang-orang yang dijadikan pengurus MUI diantaranya adalah orang-orang yang betul-betul ulama. Orang yang memiliki akhlak ulama, bukan akhlak hewan, bukan akhlak binatang. Yang memiliki keilmuan keagamaan, yang memiliki keilmuan agama Islam memadai. Nah, bagaimana caranya menakar bahwa dia itu punya keilmuan yang memadai? Ya diteslah, diujilah. Siapa yang uji? Ya orang yang memang betul-betul layak menjadi penguji. Dan di Indonesia ini sangat banyak ulama-ulama mumpuni, hafidz Quran, ulama-ulama yang menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain sebagainya. Banyak. Masa yang ngetes orang yang tidak bisa membaca Al-Quran? Masa yang ngetes orang yang tidak alibata saja tidak mampu? Kayak gitu kok disebut ustadz. Kayak gitu kok ceramah di mana-mana. Ini orang-orang begini ini orang-orang yang menyesatkan umat. Ya, orang yang bukan ahlinya, tidak
menguasai ilmu agama kok menyebarkan tentang agama di masyarakat. Apa yang disebarkan? Maka memahami agamanya pasti akan salah karena tidak punya ilmunya. Ketika kesalahan di dalam memahami agama disebarkan, ya yang terjadi adalah sesat menyesatkan. Dia sesat menyesatkan banyak orang. Sama orang tidak pernah belajar tentang ilmu kesehatan, tentang ilmu kedokteran. Tiba-tiba menjadi dokter, menasbihkan diri menjadi dokter. Tiba-tiba ceramah ilmu kesehatan di mana-mana. Dia salah, dia sesat, dan menyesatkan banyak orang. Kesalahan fatal di dalam ilmu kedokteran, terapinya salah, pengobatannya salah, diagnosanya salah. Dan akan membahayakan nyawa, jiwa manusia-manusia yang mengikutinya. Dampaknya, akibatnya adalah keselamatan jiwa di dunia ini. Tetapi kalau ilmu agama tidak hanya keselamatan di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lanjut proses terus kasus penghinaan Kiai Ma'ruf Amin ini dan penghinaan-penghinaan yang lain yang menimpa Kiai NU yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu adab dan etika. Mudah-mudahan ada efek jerahnya dan ke depan kita sama-sama menjunjung tinggi etika di dalam beragama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.